sore. Selamat sore Sivitas Angkatan Muda yang diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah Angkatan Muda kita di saat ini, saya menjemput semuanya bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan lagu wajib Angkatan Muda. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang berdiri atas firman Tuhan dan tetap teguh membangun bentuk kesatuan sebagai tubuh Kristus. Butiran garam terus mengawetkan, Kau berperan beri kami kehidupan untuk membarui dan melayani, membangun gereja, bangsa dan negara. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Kau pewaris nilai-nilai Injili, bertanggung jawab untuk membimbing dalam konteks catur panggilan gereja. Cahaya obor terus menembusi, Kau bernyala beri kami motivasi untuk bersatu tekad mengabdi, membangun gereja, bangsa dan negara. Mari maju Angkatan Muda GP menjadi garam dan terang dunia. Walaupun angin, badai dan topan, kami bersatu untuk mengabdi Tuhan. Bersatu dan bersaksi, nyalakanlah obormu. Bersatu melayani, meneruskan misimu. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Selanjutnya dipersilakan kepada pemimpin ibadah. Ya, selamat sore rekan-rekan Angkatan Muda, Sivitas Ranting 6 yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita mulai punya ibadah di saat ini. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 ayatnya yang pertama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita berdoa.
kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami selaku orang-orang muda Sivitas Ranting 6 Cabang Betel, dan kami beribadah di saat ini, dan kami mendasari seluruh ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami mengartikan firman kebenaran yang akan kami baca di dalam Alkitab dan merenungkannya. Tuhan Yesus mengartikan firman ini lebih dalam bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Kejadian, kita Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4, Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 4, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, yang berbunyi Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap manusia tak terlepas dari kita selaku orang-orang muda pasti punya persoalan hidup. Persoalan hidup itu timbul dari hubungan kekeluargaan kita, hubungan sesama kita. Kalau orang bilang ada deng kakak, jangleng, maraleng, jangleng, bakal lain. Ada satu istilah bahwa piring juga bisa tertoki, tapi jangan sampai akan pecah. Ini merupakan syair lagu, dan syair lagu ini mengingatkan kita bahwa kalau piring yang adalah benda mati bisa tertoki atau pecah,
apalagi ketemu manusia yang punya pikiran dan perasaan berbeda-beda. Ketemu punya pandangan berbeda-beda dalam setiap ketemu punya persoalan. Dalam bacaan ketemu saat ini, Kain dan Habel adalah kakak beradik. Satu keturunan dari Adam dan Hawa. Kain sebagai kakak merasa bahwa dia tidak dihargai oleh Tuhan setelah apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Yang lebih dihargai Tuhan adalah persembahan daripada Habel. Inilah yang membuat Kain menjadi murka dan cemburu kepada Habel. Sehingga yang dilakukan Kain adalah membunuh Habel. Sikap Kain tersebut membuat darah adiknya menuntut dan ia mendapat kutuk bahwa apapun yang diusahakan dari tanah itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Kenapa? Karena Kain tidak bisa menguasai diri. Firman Tuhan bilang, Kain sudah digoda oleh dosa, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu kata firman Tuhan di ayat yang ke-7. Namun Kain tidak bisa melakukan yang demikian, sehingga ia harus membunuh Habel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan kita, baik itu dalam keluarga kita, yang dituntut adalah bagaimana kita tetap tenang, berpikiran jernih. Selaku orang-orang muda pasti kita emosional, tetapi yang dimintakan oleh Tuhan Yesus kita, bahwa kita selaku orang-orang muda dalam menghadapi seluruh persoalan-persoalan hidup kita, tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan. Andalkan pikiran jernih kita, mengandalkan Tuhan selalu dan senantiasa dalam setiap persoalan kehidupan kita, serahkanlah pada Tuhan. Maka yang kita temui adalah sebuah keberhasilan dalam menghadapi persoalan kita. Semua masalah kita akan diatasi apabila kita menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita hidup di dalam kehidupan keluarga, adik kakak, maupun kita punya kehidupan bermasyarakat, tetap menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi dan sukacita bagi kehidupan banyak orang, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26, ayatnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan berkat. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami pulangkan kehadiran Tuhan pemilik kehidupan kami, atas kasih karunia, damai sejahtera, kehidupan dan keselamatan yang kami terima sampai dengan hari ini Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami selaku Sivitas Ranting 6 Cabang BTH, dan kami ada untuk beribadah di saat ini. Kami boleh membacakan firman Tuhan di dalam Alkitab, kami boleh merenunginya. Biarlah firman kebenaran ini menjadi kekuatan iman bagi kami selaku orang-orang muda, untuk melangkah memasuki hari-hari kehidupan kami dalam menjawab seluruh tantangan dan persoalan-persoalan hidup kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami, bahkan di mana saja kami berada. Biarlah apa yang kami
baca dan kami dengarkan di hari ini dapat menuntun kami selaku orang-orang muda untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya persoalan-persoalan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami percaya sungguh Tuhan akan membawa keluar kami dari persoalan-persoalan hidup kami dan memberikan sukacita yang lebih kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang waktu ini, sepanjang minggu ini sampai dengan hari ini. Kami terima dari Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan alirkan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Biarlah berkat-berkat itu menjadi bagian sukacita ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terlebih-lebih kami boleh menjadi saluran berkat untuk banyak orang, supaya lewat kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, mama, papa kami, oma, opa kami, semua yang menjadi bagian kehidupan keluarga kami, adik kakak. Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing dengan seluruh persoalan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup yang kami lalui setiap hari. Pekerjaan-pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan selaku orang-orang muda, papa dan mama kami lakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus tetap memberkati. Biarlah itu menjadi bagian berkat kami, supaya kami dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami sehari-hari, dan kami dapat melanjutkan kehidupan kami untuk meraih cita-cita dan masa depan kami. Bagi persoalan-persoalan hidup yang kami lalui sepanjang minggu ini yang masih belum teratasi, kami berdoa kepada Tuhan, Engkau sengkengkanlah telinga kasih-Mu Bapa. Jawablah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan kami lebih besar daripada persoalan-persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi organisasi Angkatan Muda GBM Ranting 6 Cabang Bedel dengan semua yang telah kami rancangkan. Banyak hal yang telah tertunda oleh karena kondisi dan keadaan. Biarlah semua yang kami rancangkan kami taruh di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kami dalam seluruh program-program pelayanan kami, hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, baik selaku pengurus maupun sivitas ranting ini, untuk tetap berjalan bersama Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup dan persoalan kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami yang terlibat dalam sivitas ranting 6 dengan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing. Lalu biarlah apa yang telah kami usahakan dan upayakan untuk meraih masa depan dan cita-cita kami itu dapat didengar oleh Tuhan dan boleh menjadi bagian sukacita dan ungkapan syukur bagi kami. Kami berdoa terkhusus Tuhan Yesus bagi pemerintah kami dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang sedang kami alami saat ini, virus COVID-19 atau virus Corona. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan segala sesuatu bagi kami. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami dalam menghadapi seluruh persoalan ini. Biarlah pemerintah ini tetap diberkati oleh Tuhan, roh hikmat kebijaksanaan tetap diberikan kepada mereka, supaya dalam menghadapi tantangan virus ini mereka dapat dikuatkan. Segala hal yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah kami itu dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya segala sesuatu boleh teratasi dan terlewati, dan kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Para medis yang Tuhan izinkan untuk menjaga merawat seluruh pasien yang terkena virus corona ini, Tuhan Yesus juga menjaga dan melindungi mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan itu menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan keluarga, bahkan bagi banyak orang. Bapak terima kasih. Ini doa kami. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mohon ampun. Lalu doa ini kami bawa kepada Bapa di sorga melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai, memberkati
semua kami yang menjadi bagian Sivitas Ranting 6 cabang Bedau, semua keluarga-keluarga kami, orang-orang yang mengasihi kami dengan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibadah selesai.